Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadaili wal karamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah Channel Reborn dimati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian online yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel Reborn pada malam hari ini. Salam dan salam marilah kita kirimkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dan tentu nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Khilafah Channel Reborn dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik, yang kontemporer dan juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana cara menggeser dominasi dolar secara global. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita sudah kehadiran narasumber yaitu Al Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nih Ustadz kita akan bahas terkait dengan dolar ya, secara global nih Ustadz. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan supaya kita lebih berkah ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal bagi kita semua. Kita mulakan terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa Khilafah Channel Reborn Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk like, share, and subscribe Khilafah Channel Reborn. Dan juga bagi pemirsa sekalian nanti yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube. Ya, insya Allah kita akan langsung sampaikan nanti dan kita akan bahas bersama Ustadz Dwi Condro Triyono. Baiklah Ustadz, kita mulai untuk sesi pertama ini, kita masuk pada materi terlebih dahulu nih Ustadz. Tema kita kan bagaimana menggeser ya dominasi dolar secara global. Nah, pertanyaan yang muncul dari tema tersebut tentu sejauh mana sih sebenarnya kenapa sampai dolar ini bisa mendominasi itu Ustadz? Sejauh mana peranan dolar ini juga dominasinya di dunia kita Ustadz? Mungkin langsung bisa dijelaskan kepada Al Ustadz Dwi Condro, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa dolar sekarang bisa menjadi mata uang yang mendominasi dunia. Ini memang harus kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, sejarah dolar. Jadi, sebagaimana kita pahami di dalam ilmu ekonomi, pembahasan ekonomi, bahwa perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu memang membutuhkan mata uang internasional. Nah, sepanjang sejarah sebelum Perang Dunia Pertama, ketika dunia masih di bawah kepemimpinan kekhilafan Islam, eh, perdagangan internasional itu senantiasa menggunakan mata uang dinar dan dirham. Kalau dalam jurnal-jurnal ekonomi kita biasa menemukan istilahnya adalah bimetallic money ya, mata uang dua logam. Nah, oleh karena itu bersamaan dengan munculnya Perang Dunia ke-1 dan keruntuhan kekhilafan Islam, maka mata uang internasional yaitu bimetallic money, emas dan perak atau dinar dan dirham itu praktis ikut hilang bersamaan dengan runtuhnya kekhilafan itu. Kalau dalam jurnal-jurnal ilmiah disebutkan memang sekitar tahun 1914. Nah, oleh karena itu kemudian memasuki Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, mulai timbul perubahan-perubahan dalam konstelasi ekonomi dunia, terutama kaitannya dengan penggunaan mata uang. Sudah mulai muncul penggunaan mata uang kertas, tapi masih sana-sini seiring dengan kekacauan dunia pada waktu itu. Nah, kemudian akhir Perang Dunia Kedua, kita tahu bahwa pemenangnya adalah Sekutu. Ketika Sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, maka tahun 1944, Amerika sebagai pemimpin Sekutu
pemimpin mengumpulkan sekutu yang lain yaitu Perancis dan Inggris untuk bertemu di sebuah kota kecil, kita kenal namanya Bretton Woods. Itu kota kecil di pinggir danau. Tiga negara pemenang dunia kedua itu yaitu Amerika, Inggris, dan Perancis melakukan pertemuan untuk membahas masa depan ekonomi dunia. Ya, istilahnya bukan hanya ekonomi ya, tata dunia baru pasca selesainya Perang Dunia Kedua. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa ada keputusan-keputusan penting dalam pertemuan Bretton Woods itu, yang dikenal kemudian dengan istilah Perjanjian Bretton Woods. Nah, pembahasan yang paling penting dari pertemuan Bretton Woods itu tidak lain adalah ketika kekhilafan sudah tidak ada, kemudian seiring dengan itu juga mata uang internasionalnya juga sudah tidak ada, yaitu bimetallic money atau dinar dan dirham tadi. Terus apa mata uang yang akan digunakan sebagai standar perdagangan internasional? Ini pertanyaan pentingnya. Terus perdagangan dunia atau perdagangan antar negara itu mau menggunakan mata uang apa? Nah, karena pemenangnya Amerika, maka Amerika tentu saja mengajukan proposalnya yaitu menggunakan dolar Amerika sebagai pengganti dinar dan dirham, yang akan menjadi mata uang internasional, yang akan menjadi mata uang untuk perdagangan internasional, yaitu dolar Amerika. Tapi perjanjiannya bagaimana? Karena ini mata uang internasional, harus memiliki standar atau patokan yang jelas. Kalau kita kembalikan pada teori uang itu kan kita sudah paham bagi orang-orang ekonomi, yang disebut mata uang itu syaratnya apa? Syaratnya mata uang ini harus bisa diterima oleh semua manusia. Jadi harus bisa diterima oleh semua manusia, kemudian mata uang ini harus bersifat langka, tidak mudah didapatkan, jadi sumber-sumbernya terbatas, kemudian apa? Bersifat stabil. Itu paling tiga hal penting syarat mata uang internasional atau secara umum syarat sebagai mata uang. Oleh karena itu, ketika dibicarakan apa pengganti dinar dan dirham, Amerika mengajukan proposal itu yaitu menggunakan dolar Amerika. Nah, Amerika dituntut untuk apa? Memberikan jaminannya. Dolar Amerika itu sebagai mata uang internasional yang harus memenuhi tiga syarat itu, maka Amerika bersedia untuk menerbitkan dolar dengan distandarisasi atau di backup 100% oleh emas. Jadi backupnya 100% emas atau yang biasa dikenal sebagai uang substitusi. Jadi Amerika siap menerbitkan dolar dalam bentuk kertas tapi di backup 100% emas dengan rasio setiap Amerika menerbitkan 35 dolar, Amerika harus menyimpan sekitar 1 troy ounce emas. Yaitu walaupun 1 troy ounce itu mungkin sekitar 31, sekian gram emas, itu berarti keinginan Amerika kan rasionya kira-kira kalau Amerika menerbitkan 1 dolar itu senilai dengan paling tidak 1 gram emas. Nah, kalau kita masih bisa menemukan dolar rejim Bretton Woods, mungkin kalau bisa dilacak di internet, itu insya Allah bisa kita temukan dolar yang masih asli rejim Bretton Woods itu ada tulisan, bisa langsung ditukar dengan bisa langsung ditukar dengan emas senilai berapa gram. Jadi Bank Sentral Amerika yaitu The Federal Reserve atau yang dikenal dengan The Fed itu bertanggung jawab sebagai penerbit dolar Amerika, dia siap memberikan jaminan bisa ditukar dengan emas yang sudah tertera di dalam kertas dolarnya itu. Ini keputusan pertama. Keputusan penting pertama dari Bretton Woods.
Tapi tidak hanya itu, keputusan yang kedua dari Bretton Woods itu adalah bahwa eh, karena itu pasca Perang Dunia Kedua, di mana banyak negara-negara yang sudah merdeka. Pertanyaannya, negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua itu akan menggunakan mata uang apa? Mata uang apa yang akan digunakan oleh negara-negara yang baru merdeka itu? Nah, dalam perjanjian Bretton Woods itu disebutkan bahwa negara yang baru merdeka itu boleh menerbitkan mata uangnya sendiri. Boleh menerbitkan mata uangnya sendiri atau dikenal dengan mata uang lokal, apakah itu dalam bentuk rupiah, apa ringgit, apa rupiah, apa baht, apa yuan, apa yen, dan sebagainya. Dipersilahkan membuat mata uang lokal sendiri, tetapi harus di-backup dengan dolar Amerika. Harus di-backup dengan dolar Amerika. Nah, bagaimana mata uang lokal itu bisa di-backup oleh dolar Amerika atau istilahnya cadangan devisanya itu adalah dolar Amerika? Maka perjanjian Bretton Woods itu juga menelurkan satu keputusan untuk membuat lembaga perbankan dunia yang bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara yang baru merdeka itu dalam bentuk dolar Amerika untuk pembangunannya. Nah, lembaga itu dikenal dengan World Bank ya, World Bank. Jadi World Bank itu tugasnya memang memberikan pinjaman dalam bentuk dolar untuk kepentingan negara-negara yang baru merdeka di dalam menjalankan pembangunannya. Itu keputusan yang ketiga. Keputusan yang keempat, karena apa? Setiap negara itu punya mata uang lokal sendiri, maka harus ada lembaga moneter internasional yang menjaga kestabilan mata uang seluruh anggota-anggotanya. Nah, lembaga moneter internasional itu atau istilahnya bank sentralnya internasional itu disebut dengan apa? IMF ya. Jadi itu keputusan yang keempat dari Bretton Woods itu apa? Memunculkan lembaga keuangan internasional yang disebut IMF, International Monetary Fund. Itulah yang akan menjaga kestabilan mata uang lokal. Karena mereka itu di backup oleh dolar, maka bagaimana? Sebagaimana kalau di sebuah negara itu ada bank sentral itu kan salah satu tugas utamanya adalah menjaga kestabilan mata uang lokal di negaranya masing-masing. Nah, kalau secara internasional bagaimana? Siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah IMF. Nah, itu di antara keputusan-keputusan penting, walaupun masih ada lagi yang berkaitan dengan tata ekonomi dunia baru yang dikenal dengan apa? Mewujudkan WTO ya, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, dan seterusnya ada kemudian menyepakati adanya putaran-putaran GATT dan seterusnya itu tidak kita bahas karena yang kita bahas hanya kaitannya dengan dolar Amerika. Nah, paling tidak empat hal itu yang kita bisa pahami setelah perjanjian Bretton Woods itu, maka praktis seluruh dunia memasuki tata dunia baru, terutama tata ekonomi dunia baru dengan apa? Menggunakan mata uang internasionalnya untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional menggunakan dolar Amerika. Jadi antar negara bisa melakukan jual beli, tidak menggunakan uang lokalnya, tapi menggunakan dolar Amerika. Dan dolar Amerika tadi juga sudah kita sampaikan, itu juga menjadi apa mata uang devisa yang digunakan untuk membackup penerbitan mata uang lokal. Jadi seperti rupiah itu backup-nya itu adalah
yang paling dominan itu adalah dolar Amerika, bukan emas. Emas itu mungkin hanya sedikit, barangkali hanya 2 atau 3% saja. Itulah tata dunia baru dan itu berlaku untuk seluruh anggota-anggota IMF ya, yang meliputi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, perjalanan. Nah, sekarang kita lihat perjalanan rezim Bretton Woods ini ternyata bisa berlangsung cukup lama dan tata ekonomi dunia baru bisa berjalan relatif stabil. Karena apa? Karena dolar Amerika di backup oleh emas. Inilah yang bisa mengendalikan pencetakan mata uang emas. Mohon maaf, pencetakan mata uang dolar Amerika. Nah, bagaimana kelanjutannya? Sebagaimana kita lihat perjalanan sejarah Amerika, ternyata tahun 71, jadi memasuki tahun 71, Amerika terlibat Perang Vietnam. Kita tahu ketika Amerika terlibat dalam Perang Vietnam, ya sebagaimana umumnya sebuah peperangan, pasti membutuhkan banyak biaya, banyak dana. Jadi perang itu biayanya sangat besar. Oleh karena itu, ketika Amerika terlibat dalam Perang Vietnam, banyak menyedot anggaran belanja negara Amerika, Amerika mulai kedodoran. Amerika mulai kekurangan dananya. Habis-habisan untuk mensupport Perang Vietnam. Dan akhirnya apa? Sejarah mencatat Amerika mulai curang. Sudah mulai melanggar perjanjian Bretton Woods, yaitu $35 dengan menyimpan 1 troy ons emas. Nah, pelanggarannya dimulai dari apa? Sejarah menyebut mulai dilipatkan penerbitan dolarnya sampai 10 kali lipat. Jadi sekarang menjadi $350 hanya menyimpan 1 troy ons emas. Nah, tindakan Amerika itu sudah membuat Inggris dan Perancis mulai marah. Inggris dan Perancis sudah menuduh Amerika mulai mengekspor inflasi. Nah, kita tahu kalau mata uang itu pencetakannya ditambah terus, pasti akan menimbulkan inflasi. Itu pun dengan melipatkan 10 kali lipat, Amerika juga tidak bisa mengatasi kekurangan dalam pembiayaan Perang Vietnam. Akhirnya, kita tahu sejarah akhirnya mencatat Presiden Nixon tahun 71 itu mengumumkan Amerika Serikat yang bertanggung jawab pada pencetakan dolar itu menerbitkan dolar tidak di backup dengan emas lagi. Jadi mulai tahun 71 dolar dilepas backupnya dari emas. Maka setelah itu dolar bisa dicetak tanpa backup emas sama sekali. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika Amerika itu sudah mencabut emasnya kok dolar masih mendominasi dunia, masih menguasai dunia dan masih dipakai sebagai alat perdagangan dunia? Jawabannya tentu harus dikembalikan pada sejarah perjanjian Bretton Woods tadi. Itu disebabkan karena semua negara-negara dunia sudah menjadikan dolar sebagai cadangan devisanya. Jadi walaupun Amerika sudah mengumumkan tidak membackup dolarnya pakai emas, kenapa masih dipercaya? Dulu dolar dipercaya karena di backup 100% oleh emas. Tapi kenapa ketika emasnya dicabut kok masih dipercaya? Ini tentu saja memunculkan pertanyaan yang aneh. Jawabnya sangat mudah, karena apa? Karena sudah terlanjur semua negara menjadikan dolar itu sebagai cadangan devisanya. Coba bayangkan kalau seandainya negara-negara itu marah dan tidak mau menggunakan dolar lagi, nah itu sama saja bunuh diri kan? Karena sudah terlanjur mata uang lokalnya di backup oleh dolar gitu. Itu analogi sederhananya ibarat misalnya orang itu utang kemudian menggunakan jaminan BPKB mobil misalnya ya. BPKB mobil itu
dijadikan sebagai jaminan sehingga bisa mendapatkan utang. Kenapa dia bisa memperoleh utang? Kenapa utang bisa diterbitkan? Karena ada jaminannya, yaitu BPKB. Nah, BPKB itu kan kertas. BPKB itu kenapa berharga? Karena di balik BPKB itu ada mobilnya. Jadi yang berharga itu sebenarnya bukan BPKB, karena itu hanya secari kertas. Yang berharga itu mobilnya. Nah, akhirnya BPKB ini kemana-mana dibawa laku terus untuk cari utang, cari utang, cari utang. Nah, satu ketika ternyata mobilnya tiba-tiba misalnya saja terbakar sehingga hangus, hilang. Mobilnya sudah hangus, gosong, hilang. Tapi karena BPKB sudah terlanjur untuk jaminan utang, akhirnya BPKB ini tetap laku terus walaupun mobilnya sudah nggak ada. Mungkin analogi sederhananya seperti itu. Jadi walaupun dolar itu sudah tidak di backup emas karena itu sudah terlanjur menjadi cadangan devisa bagi semua negara termasuk Cina. Cina yang ekonominya katanya kuat, ternyata cadangan devisa dolar paling besar seluruh dunia itu Cina. Mungkin sudah menembus 2.000 miliar US dollar. Bayangkan saja kalau Indonesia itu sekitar cadangan devisanya kemarin sempat menyentuh 130.000 miliar US dollar. Mohon maaf, 130 miliar US dollar. Kadang-kadang sempat menyentuh 150 miliar US dollar itu sudah luar biasa. Apalagi itu di atas 2.000 miliar US dollar. Kan tidak mungkin melepaskan dolar. Itulah kenapa mau tidak mau seluruh negara di dunia ini tetap menggunakan dolar. Tetap berapapun juga dolar yang dicetak oleh Amerika itu tetap dipakai oleh negara-negara seluruh dunia karena perjalanan sejarah yang seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, kenapa dolar kok sekarang menjadi dominan sebagai mata uang yang mendominasi mata uang dunia. Mungkin sementara itu dulu, saya kembalikan ke studio 1. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi pemirsa sekalian, itulah tadi ya kenapa dolar itu bisa mendominasi dunia, mendominasi transaksi mata uang di dunia ini. Ya tadi ya tidak terlepas dari perjanjian Bretton Woods. Nah, kalau tadi kita membahas bagaimana sejarah daripada dolar yang bisa mendominasi, maka kita masuk kepada bagaimana sih sebenarnya dampak ya daripada penggunaan dolar yang tadi sedemikian rupa sangat besar dan juga tidak di backup oleh emas setelah perjanjian Bretton Woods tadi dilanggar oleh Amerika Serikat sendiri. Itu bagaimana tuh Ustaz penjelasannya? Ya, dampaknya luar biasa. Terutama pada titik ketika Amerika dalam mencetak dolarnya tanpa menyimpan emas. Nah, ini secara ekonomi luar biasa. Saya pernah melacak jurnal-jurnal ilmiah kaitannya dengan biaya cetak dolar. Salah satunya saya menemukan bahwa ternyata biaya mencetak satu lembar dolar, kalau itu ditulis 1 dolar Amerika, itu biayanya hanya 4 sen dolar. Hanya 4 sen. 4 sen itu kira-kira 600 rupiah. Jadi kalau dicetak itu 1 dolar, biayanya cuma 600 rupiah. Nah, dalam teori ekonomi, siapa yang mendapatkan keuntungan yang besar? Tentu saja negara yang mencetak uang itu. Karena kalau 1 dolar itu dibawa ke Indonesia, itu Amerika mendapatkan seigniorage, istilah ekonominya. Seigniorage itu selisih antara biaya cetak dengan nilai nominal yang ditulis. Kalau dibawa ke Indonesia kan biaya cetaknya 600. Itu bisa mendapatkan berapa? Katakanlah misalnya kursnya 14.600, berarti bisa dapat untung 14.000 rupiah per 1 dolar. Bayangkan itu. Biayanya cuma 600 bisa dapat keuntungan 14.000 rupiah. Itu kalau yang dicetak 1 dolar. Ya, bayangkan kalau yang dicetak itu 100 dolar ditambah 0,2.
ditambah 0,2 itu biayanya sama, tetap 4 sen dolar. Karena apa? Ya nambah 0,2 itu kan nggak ada biayanya. Kalau itu ditulis 100 dolar dibawa ke Indonesia, berarti keuntungannya berapa? Tinggal menambah 0,2. Berapa? 1,4 juta rupiah. 1,4 juta rupiah. Itu keuntungan yang didapat Amerika. Coba bayangkan hanya mencetak kertas-kertas yang nilainya cuma 4 sen itu, begitu dibawa ke Indonesia, itu bisa mengeruk kekayaan Indonesia. Jadi Indonesia yang negara kaya raya, kaya sumber daya alam, itu bisa dihabisi dengan dolar Amerika, dikeruk. Indonesia punya minyak. Coba bayangkan, kita itu harus menjual minyak hanya diganti dengan lembaran kertas yang nilainya cuma 4 sen tadi. Kita punya kayu, punya hutan, punya apa? Punya CPO, kita punya apa? Batu bara, kita punya gas, kita punya tambang-tambang, punya tambang nikel, tembaga, emas, perak, semua itu bisa dikeruk hanya diganti dengan lembaran-lembaran kertas yang nggak ada nilainya, itu sebenarnya 4 sen dolar. Itu kan dalam kacamata internasional kita bisa mengatakan itu bentuk penjajahan yang luar biasa. Luar biasa canggihnya, luar biasa canggih. Jadi beda dengan penjajahan zaman Belanda dulu. Dulu Belanda untuk menjajah Indonesia kan harus mengirim pasukan perang, pasukan itu harus dibawa kapal, menempuh jarak yang sangat amat jauh dari Belanda sampai ke Indonesia. Begitu sampai Indonesia harus berperang dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia, dan perangnya itu harus menang. Baru setelah menang bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia. Itu kan biayanya sangat mahal, sangat tidak praktis, sangat tidak efisien. Jauh lebih praktis kalau apa? Cuma mengirimkan kertas-kertas yang nggak ada nilainya, kekayaan alam Indonesia bisa dikeruk habis. Hanya diganti dengan lembaran-lembaran kertas. Itu dampak yang mengerikan dari lepasnya Amerika dari perjanjian Bretton Woods. Amerika bisa mencetak tanpa batas, tanpa ada yang bisa mengendalikan. Dia bisa mencetak berapapun juga untuk dibawa ke berbagai negara, untuk mengeruk kekayaan alam di mana. Di Timur Tengah, minyaknya bisa disedot hanya diganti dengan kertas. Mau menyedot mana lagi, mengeruk mana lagi, dengan leluasa. Ini kehebatan dolar itu seperti itu. Dampak dari lepasnya dolar dari backup emas itu. Gitu ya kira-kira. Baik, pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menyimak ya bagaimana dolar itu bahaya sekali ya, ternyata penjajahan secara tidak langsung, tapi ternyata lebih yang perlu di highlight itu adalah penjajahan ini ternyata canggih sekali ya. Jadi tanpa perlu mengeluarkan seperti Belanda dulu ya, effortnya ternyata jauh lebih canggih dengan cara penjajahan seperti ini. Jadi ini bisa dibilang bahaya daripada dominasi dolar itu sendiri. Nah, pemirsa sekalian, selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih sebenarnya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, cara kita untuk menggeser ya, bisa menggeser dominasi dolar di secara global ini. Nah, bagaimana tuh Ustadz cara menggesernya tersebut? Ini pertanyaannya luar biasa sekali nih Ustadz malam ini. Iya. Jadi sebenarnya untuk menggeser itu sangat mudah. Kalau kita ngerti ya perjalanan sejarahnya dolar itu, berarti dolar itu sekarang itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi kenapa dolar masih dipakai, berarti basisnya cuma satu, sandarannya cuma satu, yaitu trust, kepercayaan dunia. Jadi selama dunia masih percaya dan masih menggunakan dolar, maka dolar masih laku, yaitu trust. Oleh karena itu untuk menggeser itu mudah. Jadi tinggal saja, misalnya kita mau cara yang sangat mudah, misalnya negara-negara itu mau mengganti standar nilai tukarnya untuk perdagangan internasional berpindah ke euro saja, itu Amerika sudah ambruk itu. Kalau banyak negara yang akhirnya hanya mau memindahkan
alat transaksinya dari dolar ke euro, Amerika itu langsung ambruk. Semakin banyak yang berpindah ke euro itu sudah ambruk. Jadi saya dulu membaca jurnal tentang mata uang, sebenarnya di dunia ini selalu berlaku mata uang itu ada yang menjadi pusat tata surya seperti matahari dan ada mata uang planet-planet yang mengorbit. Jadi yang namanya pusat tata surya itu memang tidak mungkin dua, pasti hanya satu. Seluruh mata uang dunia itu akan mengorbit. Kalau sekarang pusat tata suryanya itu adalah dolar, planet-planetnya itu mata uang yang lain itu hanya mengorbit saja. Dan kalau sampai pusat tata surya digeser, misalnya dipindahkan ke euro, maka semua planet yang lain akan mengorbit, Amerika akan habis, akan hancur. Nah, dulu ada negara yang mencoba untuk memindahkan. Kita tahu, saya membaca buku judulnya eh, Dolar versus Euro. Ternyata itu buku yang bagus. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Eh, buku itu menceritakan latar belakang kenapa Amerika itu menyerang Irak. Ini memang peristiwa lama. Dulu kita tahu kenapa Amerika menyerang Irak, alasan Amerika yang selalu digembar-gemborkan karena Irak itu teroris dunia yaitu Osama bin Laden dan Irak itu menyimpan senjata pemusnah massal. Itu alasan Amerika menyerang Irak karena menyimpan senjata pemusnah massal dan menyimpan tokoh teroris dunia. Dan ternyata dua-duanya nggak terbukti. Nggak ada senjata pemusnah massal dan nggak ada Osama bin Laden di situ. Dan ujung-ujungnya apa? Ingin membunuh Saddam Hussein, digantung itu Saddam Hussein. Nah, dari buku itu menceritakan kenapa Saddam Hussein diburu sampai seperti itu. Ternyata gara-gara Saddam Hussein itu tidak mau menerima dolar lagi. Ketika mengekspor minyaknya, kita tahu Irak itu penghasil minyak yang ya nomor 2 setelah Arab Saudi lah. Kira-kira waktu itu seperti itu. Itu negara besar pengekspor minyak. Tidak mau menerima dolar lagi ketika dia menjual minyaknya. Dia hanya mau dibayar pakai euro. Itu sudah membuat Amerika marah besar. Marah besar karena apa? Kalau sampai itu diikuti negara-negara OPEC yang lain, dan semua negara OPEC itu hanya mau mengekspor minyaknya pakai dolar, pakai euro, dolar ambruk. Dolar pasti akan ambruk. Amerika tidak bisa membeli minyaknya lagi pakai dolar, terus dolarnya nggak laku kan? Amerika itu sangat rentan dengan energi. Negara industri besar itu pasti sangat rentan energi. Kalau sampai dolarnya nggak bisa untuk membeli minyak dari Timur Tengah, kita bayangkan terjadi lag sebentar saja, 1 minggu saja misalnya nggak bisa mengimpor lagi, itu harga minyak langsung melambung tinggi. Kalau harga minyak melambung tinggi, pasti itu akan menjadi pemicu inflasi yang luar biasa. Kita ingat dulu sekitar tahun 73 kalau nggak salah 73 74 Arab Saudi pernah di bawah Raja Faisal itu mengembargo, tidak mau mengekspor minyaknya ke Amerika. Itu cuma tidak mau mengekspor. Amerika langsung morat-marit itu ekonominya. Gara-gara apa? Harga minyak langsung naik karena terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan harga minyak naik, itu semua harga-harga barang akan naik semua. Hanya membutuhkan waktu 1 bulan Amerika ekonomi bisa ambruk. Akhirnya solusinya ya Raja Faisal ditembak, dibunuh. Sebagaimana Saddam Hussein itu kemudian dibunuh oleh Amerika. Kenapa? Tidak mau menggunakan dolar. Jadi dolar itu tidak dijaga dengan kekuatan ekonomi, tapi kekuatan militer. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya kalau urusan menggeser itu tinggal mau percaya yang mana. Kalau masih percaya sama dolar, ya dolar masih perkasa. Karena apa? Masih digunakan. Tapi kalau negara sudah nggak mau menggunakan,
ya habis itu dolar karena tidak punya basis nilai apa-apa selain kepercayaan. Itu baru memindahkan kepada euro, sudah ambruk itu Amerika. Makanya harus dijaga dengan kekuatan militer. Itu kira-kira gambarannya. Saya sekali nih Ustadz ya, ternyata sesimpel itu ya sebenarnya. Nah, terkait dengan menggeser dolar ini adalah masalah trust ya. Jadi kalau negara-negara yang sudah tidak lagi trust pada Amerika, wah bisa bahaya ya. Jadi dominasi dolar itu benar-benar bisa diruntuhkan. Lalu Ustadz, kita sebagai umat Islam nih Ustadz, apakah kita sebagai umat Islam ini ada peluang untuk menggeser dominasi dolar tersebut? Iya, ya jelas kalau umat Islam kembali kepada mata uang yang disyariatkan Islam itu kan emas dan perak. Salah satu dalilnya ya, salah satu. Walaupun tidak hanya itu, Allah berfirman dalam surat At-Taubah 34, "Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Paling tidak dari ayat ini kita bisa memahami bahwa emas dan perak tidak boleh disimpan. Berarti emas dan perak itu harus beredar. Beredar maksudnya apa? Menjadi mata uang yang harus digunakan sebagai alat transaksi. Karena apa? Kalau sampai menyimpan emas dan perak, tidak mau membelanjakan di jalan Allah, ancamannya nggak main-main. Berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Itu menunjukkan bahwa Islam menghendaki mata uang yang digunakan itu adalah mata uang emas dan perak. Di samping masih banyak dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu, kalau umat Islam mau kembali kepada mata uang sesuai tuntutan syariat, yaitu emas dan perak, ini akan otomatis menjadi mata uang yang paling kuat di dunia. Nggak ada yang mengalahkan. Termasuk dolar Amerika dan euro. Jelas mata uang yang tidak di backup apa-apa oleh logam mulia itu jelas akan tergusur, akan kalah. Asalkan persaingannya persaingan secara free ya, secara bebas, secara adil. Tapi tadi kita sudah katakan bahwa Amerika tentu saja tidak tinggal diam. Oleh karena itu berbicara mengalahkan dolar tidak hanya bicara mata uang mana yang lebih kuat. Kalau ada negara yang mau menerbitkan mata uang dalam bentuk emas atau kertas tapi di backup 100% oleh emas, itu dolar langsung kalah. Kalau mau beradu secara fair ya, itu langsung kalah. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya tadi kita sudah katakan, mata uang untuk menjadi mata uang internasional itu harus dijaga oleh kekuatan militer yang besar. Kalau enggak, pasti negara yang menerbitkan itu akan dihabisi oleh Amerika. Seperti tadi kan, akan dihabisi. Oleh karena itu, umat Islam tidak bisa hanya sekedar memikirkan mata uang yang kuat, tapi mata uang kuat yang harus dilindungi oleh negara yang kuat. Sebagaimana kekuatan dulu ketika dinar dirham menjadi mata uang internasional itu kenapa bisa berlangsung sampai 13 abad? Karena di baliknya itu ada kekhilafan Islam waktu itu. Itulah yang membuat dinar dan dirham itu bisa menjadi mata uang internasional. Karena kekhilafan waktu itu benar-benar menjadi negara adidaya, negara yang kuat dengan militer yang luar biasa kuatnya. Begitu ya kira-kira penjelasannya. Allah. Iya, baik, terima kasih Ustadz, penjelasannya luar biasa terkait dengan bagaimana cara peluang umat Islam ini bisa menggeser dominasi dolar secara global. Ya, ini tentu tidak lepas daripada peran negara yang kuat untuk menjaga moneternya dan juga uang yang diterbitkan. Nah, terkait dengan itu Ustadz, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Mungkin ini masuk pada sesi tanya jawab. Ya, pemirsa Khilafah Channel Reborn, warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, kepada Anda yang ingin
bertanya kepada Ustadz Dwi Condro. Kami persilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom live chat YouTube. Kita lihat dulu, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Ustadz. Kalau tadi kita membahas tentang menggeser dolar nih Ustadz. Beliau bertanya, apakah mungkin negara ini menggali dan juga mengakumulasi emas dari tambang miliknya sendiri dan menggunakan emas itu sebagai cadangan devisa pengganti dolar itu Ustadz? Iya, untuk bisa mendapatkan emas itu tidak hanya mengandalkan tambangnya sendiri, tapi kalau benar-benar serius ingin cadangan emasnya bertambah atau mata uangnya bertambah, berarti apa? Kuncinya pada kekuatan ekonominya. Karena kalau misalnya satu negara itu cadangan emasnya sedikit, bagaimana agar dia bisa mendapatkan apa? Tambahan emas dari luar negeri kan tentunya, tentu saja harus mengandalkan ekspornya. Negara itu harus mempunyai kekuatan ekonomi yang spesial, yang spesifik, yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Kemudian kalau itu diekspor, nah negara yang memang dibutuhkan kan bisa memberikan daya tawar yang besar. Silakan beli barang dari kami, syaratnya membelinya pakai emas, tidak pakai dolar. Itu kan bisa memaksa. Syaratnya apa? Negara itu sekali lagi ekonominya memang harus kuat. Dulu Indonesia itu sempat mau hebat ketika bisa menghasilkan pesawat. Zamannya Pak Habibie dulu, eh, Indonesia masuk ke dalam segmen yang tengah ya. Bukan bukan membuat pesawat jarak jauh yang besar karena sudah didominasi oleh Boeing dan Airbus, bukan juga yang jarak pendek, tapi jarak menengah yang bisa untuk antar pulau. Nah, kalau memang bisa menghasilkan itu, sebenarnya ini eh, ekspor yang luar biasa dan sangat dibutuhkan. Belum ada negara yang menghasilkan itu, memproduksi pesawat itu. Kalau banyak yang membutuhkan, kemudian syarat membelinya itu pakai emas, emas bisa masuk ke dalam negeri dengan apa? Ya harus bisa menjual barang yang sangat dibutuhkan, yang nilai teknologinya tinggi. Dulu hitungannya Pak Habibie itu, kalau tidak salah ingat, daripada kita mengekspor beras, kalau kita bisa mengekspor satu pesawat kelas menengah misalnya harganya 300 miliar misalnya, kelas yang menengah 300 miliar. Itu kalau harus mengekspor dengan nilai seperti itu, dengan beras itu paling tidak harus mengekspor beras sebanyak 300 juta ton. 300 juta ton beras itu berapa hektar sawah yang harus kita sediakan untuk bisa mengekspor dengan nilai yang sama, yaitu 300 miliar rupiah. Itu kalau hanya satu pesawat dengan teknologi yang tinggi itu kan bisa sangat apa? Sangat efisien, efektif dan efisien. Dan apalagi kalau mau memaksakan pembelinya harus dengan emas gitu. Nah, insya Allah itu salah satu cara memasukkan emas ke negeri yang memang tambang emasnya sangat terbatas. Jadi ya penduduknya harus pinter. Gitu ya kira-kira Allah. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita masuk kepada pertanyaan kedua nih Ustadz, tidak kalah menarik. Di sini masih juga berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi Ustadz. Ada emas dan juga perak. Nah, seandainya RI nih Ustadz mengumumkan rupiah kita ini akan dicetak dengan di backup oleh emas. Apakah di sini pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi pusatnya tata surya ekonomi dunia nih Ustadz? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga nih Ustadz, dalam Islam itu sebenarnya yang mana yang dipilih? Apakah betul-betul pertukaran barang itu dengan emas secara fisik, ataukah boleh seperti tadi itu Ustadz, jadi bentuknya mata uang yang di backup oleh emas? Yang mana yang menurut Islam sesungguhnya Ustadz? Iya, kalau Indonesia misalnya mau eh, menjadikan rupiahnya di backup 100% oleh emas, apakah itu bisa menjadi tata surya mata uang dunia? Jelas bisa. Jelas semuanya kalah. Secara ekonomi kalah. Karena apa yang disebut mata uang substitusi, yaitu mata uang yang di backup 100% oleh emas,
itu harus ditulis di dalam kertas rupiahnya itu bisa langsung ditukar. Misalnya satu rupiah itu 1 gram emas. Itu berarti semua yang memegang kertas itu bisa menukarkan kepada Bank Sentral Indonesia yang menerbitkan uang itu. Itu benar-benar luar biasa. Memegang kertas itu berarti selamanya stabil, sebagaimana memegang emas. Kalau mau ditimbang-timbang, lebih menarik mana memegang dolar sama emas? Jelas lebih menarik emas. Dolar itu mudah tergoncang. Kalau terjadi apa-apa dengan ekonomi Amerika, atau mungkin suku bunga The Fed itu digoyang sedikit saja, dolar itu sudah kacau balau. Tapi kalau yang dipegang emas itu komoditas. Sama seperti kambing itu komoditas. Namanya komoditas yang disukai manusia, itu mesti bersifat stabil sepanjang sejarah. Dan nilai emas dengan nilai kambing itu kan stabil. Sejak zaman Rasul sampai sekarang itu satu kambing itu 1 dinar, 4/4 gram. Malah sekarang itu kira-kira 4 juta kan, 1 dinar. Itu sudah kambing yang sangat besar. Emas nggak pernah mengalami inflasi sama sekali. Sama seperti kambing, karena itu selama itu masih dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu kalau ada mata uang yang benar-benar di backup 100% emas, itu jelas diburu terus. Seperti memburu emas. Nah, pertanyaannya, apakah bisa menjadi tata surya? Nah, ini tadi sudah kita katakan, pasti hubungannya dengan kekuatan negara yang menerbitkan itu. Kalau ada yang nggak suka, ya tentu saja akan dihabisi secara militer. Tentu saja, ya prediksi kita yang nggak suka tentu saja yang sekarang mendominasi mata uang dunia, yaitu dolar Amerika. Jelas Amerika nggak ridho, nggak akan suka kalau ada pesaing-pesaing baru. Amerika akan mempertahankan habis-habisan agar dolar tetap menjadi pusat tata surya. Itu yang akan sulit digeser dominasinya karena dijaga oleh militer. Kalau hanya sekedar tinjauan ekonomi dan persaingan ekonomi, ya jelas tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalau itu mata uangnya di backup oleh emas 100%. Nah, pertanyaan kedua, mana yang lebih utama, apakah mata uang itu dicetak secara fisik dengan emas dan perak, ataukah kertas yang di backup dengan emas? Dua-duanya boleh, secara fikih boleh. Halal dan tidak ada masalah. Cuma masalahnya apa? Kalau dengan kertas itu tetap rawan penyimpangan. Buktinya apa? Amerika dulu tertib selama tahun 45, katakanlah 45 sampai tahun 70 tertib. Tapi nyatanya juga bisa berkhianat. Amerika bisa berkhianat. Siapa yang tahu kalau ternyata dulunya $35 itu setara dengan 1 troy ounce emas, kemudian kalau dia mencetak 350 hanya menyimpan 1 troy ounce emas, siapa yang tahu? Ini bahayanya di situ. Walaupun secara fikih itu bisa diterima, tapi kemungkinan untuk menyimpang itu besar kalau sampai negaranya gatel. Misalnya dalam kondisi yang tertekan ekonominya, bisa saja mencetak, mungkin rakyat nggak tahu atau dunia internasional nggak tahu, itu bahayanya di situ. Oleh karena itu kalau secara fisik itu mata uangnya itu emas, itu jelas lebih aman, lebih terjamin. Nggak mungkin ada penyimpangan-penyimpangan itu. Gitu ya, Allah. Masya Allah, luar biasa Pak. Pertanyaannya juga luar biasa yang disampaikan ini Ustadz terkait dengan dolar dan seterusnya dan juga emas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya juga tidak kalah menarik nih Ustadz. Pertanyaan ketiga ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang masuk sekaligus di kolom live chat kita, yaitu bagaimana dengan cryptocurrency. Di sini ada yang mulai dari Bitcoin dan sebagainya yang sekarang itu negara-negara berlomba-lomba untuk melakukan Bitcoin atau cryptocurrency mining nih Ustadz, penambangan Bitcoin. Nah, ini bagaimana
pandangannya dalam Islam seperti apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian real. Apakah bisa betul-betul dimanfaatkan sebagai uang di masa depan seperti prediksi para ekonom? Iya, kalau tinjauan Islam, cryptocurrency itu kan mata uang yang tidak jelas siapa penerbitnya, pihak yang menerbitkan itu siapa. Yang kedua, mata uangnya juga tidak jelas. Mata uangnya itu wujudnya seperti apa. Karena itu hanya kombinasi kode-kode digital. Oleh karena itu dalam tinjauan fikih itu bisa disebut sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak maklum atau tidak jelas. Maka nanti sandarannya di dalam muamalah Islam, semua transaksi muamalah yang majhul atau tidak jelas itu hukumnya haram. Jadi kalau mata uangnya itu tidak jelas, baik siapa penerbitnya maupun wujudnya itu kayak apa nggak jelas, itu namanya mata uang yang mengandung gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian. Semua transaksi yang mengandung unsur gharar itu hukumnya haram. Itu dalam tinjauan dari segi ketidakjelasannya. Karena kalau nggak jelas itu, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Ini penerbitnya siapa? Ada atau tidak? Terus ini palsu atau tidak palsu? Itu nggak jelas. Dan itu dalam Islam, dalam muamalah Islam, semua transaksi yang mengandung gharar itu tidak boleh. Yang kedua, kalau dalam tinjauan membelinya, kalau memang cryptocurrency itu mau dianggap sebagai mata uang, nah dalam Islam mata uang itu termasuk barang ribawi. Semua barang ribawi dalam Islam itu aturan-aturannya sangat ketat di dalam mentransaksikannya. Jadi kalau mau memperoleh barang ribawi, itu kan syaratnya kalau sejenis, syaratnya ada 3, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi harus sejenis, kalau itu sejenis, itu harus sama dan setimbang, dan yang ketiga harus dari tangan ke tangan. Nah kalau itu cryptocurrency kan selamanya nggak bisa dari tangan ke tangan, karena memang wujudnya juga nggak ada. Nah, Imam Syafi'i menyebut kalau barang ribawi ditransaksikan tidak dari tangan ke tangan disebut memunculkan riba. Yaitu apa? Ribayat istilahnya Imam Syafi'i. Itu mengandung riba. Kalau tidak sejenis, itu tetap sama tuntutannya. Wa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Dalilnya seperti itu. Kalau barang ribawi itu tidak sejenis, maka boleh dijual sesukamu asalkan yadan biyadin. Tetap tuntutannya harus dari tangan ke tangan. Jadi kalau wujudnya nggak ada, kita membeli cryptocurrency dengan rupiah. Rupiah itu bisa secara cash kita bayarkan. Tapi bagaimana menerima cryptocurrency kalau wujudnya nggak ada? Itu nggak mungkin yadan biyadin. Oleh karena itu, kalau semua mata uang yang tidak bisa diserah terimakan dari tangan ke tangan, itu pasti mengandung riba. Jadi keharamannya menurut yang saya pahami tinjauannya ada 2, yaitu mengandung gharar dan mengandung riba. 2 lapis itu keharaman dari cryptocurrency. Kalau pengaruhnya bagaimana terhadap ekonomi internasional, ya sama saja. Itu hanya pertarungan antara mata uang internasional. Itu tentu saja nanti yang marah besar itu ya dolar Amerika. Kalau sampai ada yang menggeser. Semua alat transaksi dunia atau mata uang dunia, kalau ada yang mau menggeser Amerika, pasti Amerika akan marah. Pasti akan marah. Ya, saya nggak tahu caranya Amerika nanti mau menghabisi cryptocurrency itu. Karena ya tadi sudah kita jelaskan, ini hanya perebutan untuk menjadi matahari, pusat tata surya dari mata uang. Begitu ya, Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan dijawab dengan luar biasa juga ya, terkait dengan cryptocurrency yang sekarang lagi naik daun. Nah, tadi di akhir tadi statement Ustadz tadi ada statement bahwasannya Amerika tidak akan tinggal diam lah seperti itu ya tadi ya, untuk melihat
cryptocurrency yang bisa mengganggu ini. Nah, pertanyaan selanjutnya juga masih berkaitan dengan dolar versus emas nih Ustadz kali ini. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya negara-negara ini eh, bisa menggeser ya dominasi dolar di negara itu tanpa terdeteksi Ustadz, tanpa terdeteksi radar dengan cepat dan akurat, dan apakah mungkin itu terjadi, dan apakah yang dilakukan oleh negara, misalnya pertukaran dua negara ini ketika transaksi antar negara menggunakan mata uang yang diterima sama, misalnya antara rupiah dengan yen, kemudian rupiah dengan ringgit, itu menjadi suatu keharusan begitu Ustadz untuk menggeser dominasi dolar, atau seperti apa caranya? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau ada dua negara ya, secara bilateral itu sepakat ya, misalnya Indonesia dengan Malaysia sepakat semua transaksi pakai rupiah. Itu terserah dua negara itu. Karena ini kan hanya masalah kesepakatan, perjanjian. Jadi kalau memang disepakati yang digunakan itu rupiah, berarti semua transaksi jual beli barang-barang dari Indonesia ke Malaysia maupun Malaysia ke Indonesia disepakati menggunakan rupiah. Itu bisa saja. Yang penting ketahuan apa enggak sama Amerika gitu. Kalau ketahuan ya jelas Amerika tidak akan rela. Nggak tahu caranya, pasti akan turun tangan untuk menghentikan semua bentuk-bentuk yang mulai mengganggu dominasi dolar. Misalnya seluruh ASEAN sepakat pakai rupiah, ya bisa saja kalau sepakat itu. Tapi yang namanya era seperti sekarang ini yang nggak mungkin tidak terdeteksi, itu sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu tetap jawabannya kalau ingin menggusur dominasi dolar, tidak sekedar dengan mata uang yang kuat, tidak hanya sekedar bisa dikalahkan pakai emas. Kalau emas memang nggak ada yang bisa mengalahkan. Mata uang apapun judulnya tidak bisa mengalahkan emas. Cuma harus di-backup dengan kekuatan negara yang superpower juga. Itu syaratnya seperti itu. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pemirsa sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya kita sudah sampai pada penghujung kajian online kita pada malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada closing statement nih Ustadz dari Ustadz terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu bagaimana menggeser dominasi dolar secara global Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan diskusi kita. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Islam kalau menyadari Allah itu sudah menurunkan aturan-aturan yang secara lengkap dan sempurna untuk kepentingan kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita mau kembali kepada aturan Islam, kembali kepada syariat Islam, insya Allah syariat Islam itu akan membawa keadilan bagi semua manusia, tidak hanya untuk umat Islam, untuk rahmat bagi alam semesta. Kalau Islam diterapkan, pasti adil. Contoh sederhananya tadi, coba bayangkan kalau Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah ruah, kemudian dibeli pakai kertas, apakah itu adil? Itu kan menzolimi Indonesia. Indonesia dizolimi oleh dolar Amerika. Beda kalau kita punya emas, kita punya minyak, kita punya hutan, kita punya batu bara, kita punya nikel, kemudian dibeli pakai emas, itu kan adil. Jangan dibeli pakai kertas, itu nggak adil. Oleh karena itu, Islam kalau diterapkan itu bisa kita pegang seperti ayat la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Itu karakter Islam seperti itu. Insya Allah benar-benar bermanfaat untuk rahmat bagi alam semesta. Itu rahasia kalau syariat Islam diterapkan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron wa jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi terkait dengan bagaimana menggeser dominasi dolar secara global pada malam hari ini.
Alhamdulillah, terima kasih juga pada para pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Ustadz dalam kesempatan kali ini. Semoga jawaban-jawaban tersebut menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya kita bisa menerapkan Islam itu secara keseluruhan dengan setidaknya tadi kita mulai menyebarkan kajian online ini ke lingkungan sekitar kita dan juga orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah berakhir kajian online kita pada malam hari ini. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fakih Muhammad Arif dan juga kru yang bertugas dari Khilafah Channel Reborn mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.